daftar pemain Manchester United yang akan dijual pada bursa transfer musim panas 2023 semakin berkurang. Pelatih klub, Erik ten Hag, sempat dipaksa untuk melepas beberapa pemain dari skuadnya. Hal tersebut perlu dilakukan sang gaffer demi membiayai kedatangan sejumlah pemain. Nama-nama seperti Fred, Scott McTominay, dan Anthony Martial sudah diminta mencari klub baru. Mereka bertiga gagal memukau manajer pada musim perdananya menukangi Manchester United. Yang menarik, daftar jual Manchester United kali ini juga diwarnai oleh pemain-pemain yang datang dengan harga mahal. Harry Maguire dan Jadon Sancho masuk daftar karena gagal menembus tim reguler sang pelatih pada musim 2022-2023. Namun, nasib Jadon Sancho bisa berubah drastis. Hal tersebut terlihat pada laga pramusim melawan Arsenal di Amerika Serikat. Ten Hag membuat sebuah eksperimen dalam pertandingan melawan sang rival. Pelatih asal Belanda itu memasang Sancho sebagai penyerang bayangan. Hasilnya, Ten Hag puas dengan Sancho yang mau menerima tantangan berat. Penampilannya pada laga versus Arsenal amat memukau, diakui sang pelatih. Sang pemain mau bermain lebih ke dalam untuk menjemput bola dan memulai serangan. Performa tersebut meyakinkannya untuk membuat perubahan pada musim baru. Sancho disebut akan menerima peran serupa kala musim kompetisi baru dimulai. Tidak hanya itu, dia juga berpeluang tampil sebagai starter secara reguler. Laga melawan Arsenal hanyalah permulaan karena Ten Hag berpeluang bereksperimen lagi dalam beberapa laga ke depan. Kondisi ini jelas menjadi berkah tersendiri bagi Sancho yang musim lalu sulit mendapatkan tempat utama. Sempat masuk daftar jual, ia justru menjadi pemain pertama yang mengamankan nasibnya. Daftar pemain Manchester United yang akan dijual pada bursa transfer musim panas 2023 semakin berkurang. Pelatih klub, Erik ten Hag, sempat dipaksa untuk melepas beberapa pemain dari skuadnya. Hal tersebut perlu dilakukan sang gaffer demi membiayai kedatangan sejumlah pemain. Nama-nama seperti Fred, Scott McTominay, dan Anthony Martial sudah diminta mencari klub baru. Mereka bertiga gagal memukau manajer pada musim perdananya menukangi Manchester United. Yang menarik, daftar jual Manchester United kali ini juga diwarnai oleh pemain-pemain yang datang dengan harga mahal. Harry Maguire dan Jadon Sancho masuk daftar karena gagal menembus tim reguler sang pelatih pada musim 2022-2023. Namun, nasib Jadon Sancho bisa berubah drastis. Hal tersebut terlihat pada laga pramusim melawan Arsenal di Amerika Serikat. Ten Hag membuat sebuah eksperimen dalam pertandingan melawan sang rival. Pelatih asal Belanda itu memasang Sancho sebagai penyerang bayangan. Hasilnya, Ten Hag puas dengan Sancho yang mau menerima tantangan berat. Penampilannya pada laga versus Arsenal amat memukau, diakui sang pelatih. Sang pemain mau bermain lebih ke dalam untuk menjemput bola dan memulai serangan. Performa tersebut meyakinkannya untuk membuat perubahan pada musim baru. Sancho disebut akan menerima peran serupa kala musim kompetisi baru dimulai. Tidak hanya itu, dia juga berpeluang tampil sebagai starter secara reguler. Laga melawan Arsenal hanyalah permulaan karena Ten Hag berpeluang bereksperimen lagi dalam beberapa laga ke depan. Kondisi ini jelas menjadi berkah tersendiri bagi Sancho yang musim lalu sulit mendapatkan tempat utama. Sempat masuk daftar jual, ia justru menjadi pemain pertama yang mengamankan nasibnya. Menurut outlet Jepang Sponichi, kiper Urawa Reds, Zion Suzuki, telah menolak tawaran dari Manchester United di tengah kekhawatiran tentang waktu bermain reguler. Suzuki baru-baru ini diidentifikasi sebagai opsi penjaga gawang cadangan untuk Setan Merah, setelah kepergian David De Gea dan antisipasi keluarnya Dean Henderson. Erik ten Hag sukses mendapatkan Andre Onana sebagai penjaga gawang utamanya yang kini menjadi bagian dari tur pramusim bersama tim. Namun, dengan Tom Heaton menarik minat dari berbagai klub, termasuk Everton dan Luton Town,
dan Matej Kovar diperkirakan akan dipinjamkan lagi, Man United ingin mendapatkan perlindungan tambahan di posisi penjaga gawang. United siap untuk mengaktifkan klausul rilis Suzuki senilai 5 juta pound. Dan tidak ada masalah dengan kesepakatan persyaratan pribadi. Namun, menurut Sponici, tampaknya pemain berusia 20 tahun itu kemungkinan akan tetap bersama Urawa Reds dan tidak pindah ke Old Trafford musim panas ini. Dipahami bahwa karena Olimpiade Paris musim panas mendatang, bintang U21 Jepang itu telah memilih untuk memprioritaskan waktu bermain di klubnya saat ini daripada kemungkinan pindah ke United. Saat ini, Ten Hag sudah memiliki 4 kiper senior menyusul kedatangan Onana. Banyak penggemar yang antusias dengan prospek Suzuki bergabung dengan klub. Menurut Daily Mail, Manchester United bisa menjual salah satu dari 4 kiper itu. Kiper berusia 23 tahun, Nathan Bishop, sedang dalam diskusi dengan Sunderland. Bishop bisa mengakhiri waktunya di Manchester United 3,5 tahun setelah bergabung dari Southampton United. Nilai transfernya sekitar 250.000 pounds, yang memikat beberapa tim dari divisi bawah. Sunderland tertarik pada penjaga gawang, karena mereka ingin memperkuat skuad mereka setelah nyaris promosi musim lalu. Bagi Bishop, ini akan menjadi kesempatan cemerlang untuk membangkitkan kembali karirnya. The Black Cat sudah berdiskusi dengan Manchester United untuk mentransfer Bishop. Kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan cepat. Seragam ketiga alias seragam tandang Man United yang baru menimbulkan kericuhan di antara supporter klub. Jersey didominasi garis itu mirip seragam Juventus dan Newcastle. MU kembali ke garis vertikal untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, sebuah desain yang mengingatkan kembali pada awal keberadaan mereka. Namun, alih-alih garis hijau dan emas asli mereka tahun 1893 hingga 1899, atau merah dan hitam seperti yang dipakai pada awal 1900-an, atau bahkan garis hijau dan putih yang dipakai sebentar dari tahun 1902 hingga 1905, United malah memilih untuk menggabungkan semuanya. Hasilnya adalah pagar garis-garis putih yang semuanya dibelah oleh garis-garis merah tipis, yang pada gilirannya berada di atas latar belakang hijau tua. Jika ada rekor dunia Guinness untuk berapa banyak garis yang dapat Anda masukkan ke dalam satu jersey, ini pasti akan masuk ke dalam buku rekor. Menurut pabrikan Adidas, elemen palet dimaksudkan untuk mencerminkan Manchester dan warisan industrinya yang membanggakan, dengan warna merah mewakili batu bata yang digunakan untuk membangun sebagian besar kota, dan warna hijau kotor tampaknya merupakan warna yang ditemukan di banyak struktur perkotaannya. Versi lengan panjang dari jersey ini menawarkan begitu banyak garis serupa barcode yang mungkin bisa dilihat sendiri di Megastore Club. Memang, penambahan merek dagang pabrikan 3 garis di lengan menambah lebih banyak garis. Kit ini sebenarnya pertama kali diluncurkan pada akhir pekan. Di atas panggung di Festival Tramlines di Sheffield oleh Liam Fry, vokalis band Courteeners di Manchester. Asosiasi Courteeners dengan United kembali beberapa tahun yang lalu, ketika lagu mereka, Not Minute and Forever, menjadi lagu kebangsaan untuk para penggemar klub, saat mereka merayakan kemenangan gelar Liga ke-20 mereka pada tahun 2013. Aksi tersebut mengikuti aksi serupa yang melibatkan rapper Manchester Ike, yang mengungkapkan jersey kandang baru United saat tampil di atas panggung di Glastonbury bulan lalu. Manchester United menurunkan tim muda untuk pertandingan melawan Wrexham. Di gawang, Nathan Bishop, yang dikaitkan dengan kepindahan ke Sunderland, menjadi starter. 4 pemain belakang adalah Marc Jurado, Will Fish, rekrutan sementara Johnny Evans dan Alvaro Fernandes. Dan Gore yang telah diangkat menjadi kapten oleh Erik ten Hag dan Toby Collier, memulai di lini tengah. Di depan mereka Hannibal, bergabung dengan Shola Shoretire dan Isak Hansen Aaroen. Di depan, Joe Hugill akan menjadi ujung tombak serangan. Di bangku cadangan United ada 3 penjaga gawang, Eli Harrison,
McDermott dan Radek Vitek. Alternatif pertahanan termasuk Sonny Aljofrey, Willy Cambuala dan Logan Pie. Maxi Oyedale, Carly S1MC Pronunciacional dan striker Kolombia, Matteo Mejia, melengkapi alternatif bangku cadangan. Noam Emeran, yang tampil sebagai man of the match melawan Leeds United di New Jersey, tidak tampil. Tidak jelas apakah dia cedera atau apakah dia mendekati langkah pinjaman. United mengenakan seragam tandang hijau baru mereka yang kontroversial untuk pertama kalinya. Andalan Wrexham, Paul Mullin, cedera pada 20 menit pertama setelah bertabrakan dengan Nathan Bishop, memaksa penyerang itu keluar dari permainan. Tapi beberapa menit kemudian, Naga Merah menggebrak malam pertama mereka berkat Elliot Lee. Segera setelah itu, Aaron Hayden menggandakan keunggulan tim Wales dengan sebuah sundulan. Hanya beberapa detik sebelum babak pertama, United mendapatkan 1 gol balasan. Marc Jurado melepaskan tendangan kaki kanan memanfaatkan umpan terukur dari Alvaro Fernandes. Sesaat kemudian laga turun minum. MU harus bermain dengan 10 pemain pada awal babak kedua. Daniel Gore melakukan pelanggaran keras pada Andrew Cannon hingga mendapat kartu merah langsung. West Ham menambah gol lagi pada menit ke-69. Umpan silang terukur dari Jacob Mendy bisa diselesaikan dengan tenang oleh Sam Dalby dari jarak dekat. Hingga pertandingan selesai tak ada gol tambahan, MU kalah 1-3 dari Wrexham. Manchester United akan menghadapi Real Madrid sejak terakhir bersua ketika pramusim Tur Amerika Serikat pada 2018 silam. Ketika itu MU menang 2-1, sekaligus jadi kemenangan ketiga dalam 3 perjumpaan terakhir kontra Madrid di laga pramusim sejak 2014. Manchester United berkesempatan meningkatkan level permainan skuadnya pada laga kelima pramusim 2023-2024. Kubu Man United sebelum ini memasang sejumlah pemain muda dalam beberapa laga, termasuk rekrutan baru Mason Mount. Kabar positif juga datang dari kiper baru ex-Inter Milan, Andre Onana, yang sudah terlihat dalam sesi latihan pemain MU di AS. Dengan demikian pelatih Erik ten Hag dapat segera menemukan komposisi ideal untuk kerangka tim musim depan. Jika melihat hasil selalu menang dalam 3 laga pramusim yang sudah dilakoni, Ten Hag mengaku cukup puas dengan performa yang sudah ditunjukkan timnya. Di kubu seberang, Madrid bertekad memantapkan adaptasi tim baru, terutama dengan masuknya amunisi baru seperti Jude Bellingham. Carlo Ancelotti selaku pelatih Madrid mengungkapkan ada banyak hal yang mesti ia sesuaikan dengan situasi terkini di timnya. Penyesuaian Madrid tentu saja juga melibatkan sektor depan yang tak lagi diperkuat Karim Benzema. El Real ketika bertemu Milan memilih memasang striker anyar Joselu bersama pemain yang kembali dari peminjaman musim lalu, Brahim Diaz. Sementara di babak 2, Don Carlo memasukkan Vinicius Junior dan Rodrigo. Perubahan di sektor serang tentu saja akan menarik. Mengingat dari opsi yang ada, praktis hanya Joselu yang sejatinya berposisi asli sebagai ujung tombak alias penyerang nomor 9.